Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Arya Sangga. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi atau sharing Dhamma, yaitu dengan tema bisakah seorang Buddhis masuk surga? Bisakah umat Buddha masuk surga? Mungkin pertanyaan di atas cukup menggelitik, tetapi juga bukan tidak mungkin Anda pernah ditanya oleh teman-teman Anda yang berbeda agama ataupun yang berbeda keyakinan. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, mengenai pertanyaan di atas, ya, tentu ini satu pertanyaan yang kalau kita tidak hati-hati, ya, kalau kita tidak waspada, pertanyaan ini akan menjebak diri kita. Apalagi kalau kita tidak cukup punya pemahaman untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang muncul dari teman Anda atau sahabat kita, terutama yang berbeda keyakinan, ini akan membuat kita gelisah, membuat kita menjadi khawatir dengan pertanyaan tersebut. Tapi kalau para sahabat, ya, yang ditanya memiliki pemahaman yang baik tentang Buddha Dharma, tentu Anda akan mampu memberikan jawaban yang maksimal terhadap pertanyaan tersebut. Ya. Memang hidup di masyarakat yang majemuk atau hidup di masyarakat yang kompleks seperti di Indonesia khususnya, terlebih dengan mayoritas pergaulan kita berasal dari latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda, maka akan ada banyak anggapan bahwa menjadi umat Buddha adalah merugikan. Banyak orang akan berpikir menjadi umat Buddha itu akan merugikan. Karena umat Buddha itu dianggap menyembah berhala. Umat Buddha itu dianggap tidak mengenal Tuhan. Umat Buddha itu juga dianggap tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa. Dan mereka pun bisa bertanya-tanya, lantas akan kemanakah umat Buddha ini setelah meninggal dunia? Bisakah umat Buddha masuk surga? Ini adalah pertanyaan yang mungkin, ya, kelihatannya sepele, tetapi menjadi bahan renungan bagi kita. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, nah, untuk menjawab pertanyaan ini, baiknya kita memahami berdasarkan perspektif Buddha Dhamma. Sebaiknya kita pahami berdasarkan perspektif ajaran Buddha.
Nah, menurut Buddha Dharma, seseorang setelah meninggal dapat terlahir di alam surga maupun di alam neraka apabila orang tersebut semasa hidupnya banyak berbuat baik, maka dia sudah pasti akan dilahirkan di alam surga. Lalu sebaliknya, apabila seseorang selama hidup mereka banyak berbuat jahat, meskipun dia adalah orang yang taat beribadah, saya garis bawahi, meskipun orang itu taat beribadah, dia rajin sembahyang, tetapi selama hidupnya banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan tindakan moral yang tidak baik, maka setelah meninggal atau setelah mati sudah dipastikan akan masuk neraka. Mengapa hal ini bisa dipastikan? Kalau orang berbuat baik pasti akan masuk surga, dan orang yang melakukan banyak tindakan kejahatan pasti akan masuk neraka. Hal ini dapat kita temukan di dalam Pacak Bhumika Sutta, Sutta Nipata, Syair 42.6, ya, 42.6. Ini sutanya yaitu Pacak Bhumika Sutta. Maka untuk itu para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, agar para sahabat Dhamma atau para penonton video ini atau channel ini tidak salah persepsi, supaya tidak timbul salah pengertian, maka ikuti terus, tonton video ini sampai selesai, tonton video ini sampai tuntas, sehingga para sahabat Dhamma akan dapat menemukan poin penting apa, nilai moral apa yang terdapat di dalam cerita atau kisah di dalam sharing Dhamma ini. Jadi sekali lagi saya minta pada para sahabat Dhamma, ikutilah sharing Dhamma ini, ya, atau tontonlah video ini sampai selesai. Nah, dikatakan di dalam Pacak Bhumika Sutta, ya, di sini diceritakan, ini untuk gambaran bagaimana orang itu masuk surga dan neraka, ya. Pacak Bhumika Sutta menceritakan bahwa ada, nih didengarkan baik-baik, pada suatu ketika seseorang kepala desa bernama Asi Bandaka Puta menemui Sang Buddha, dan kepala desa bernama Asi Bandaka Puta ini berkata, "Yang mulia, para Brahmana dari negeri barat yang membawa kendi air, mengenakan kalung bunga, memurnikan diri dengan menyelam ke dalam air, dan menyembah api suci, dikatakan dapat mengarahkan jiwa orang mati ke atas, menuntunnya dan mengirimkannya mereka ke surga. Tetapi Bagawa yang tercerahkan sempurna
pasti mampu membawa orang-orang setelah kematian akan terlahir kembali di alam yang baik atau di alam surga. Menjawab hal ini, Buddha memberikan perumpamaan. Nah, berdasarkan dari pertanyaan kepala desa ya yang bernama Asi Bandaka Puta tersebut, lalu Buddha memberikan satu perumpamaan. Kepala desa, aku akan bertanya kepadamu, jawablah sesuai dengan apa yang kau anggap benar. Bagaimanakah menurutmu misalkan ada seseorang di sini yang membunuh, mencuri, melakukan perbuatan asusila, berkata bohong, berkata fitnah, berkata kasar, bergunjing, seseorang yang tamak, penuh kebencian, dan berpegang pada pandangan salah. Kemudian sekelompok orang datang dan berkumpul di sekelilingnya, dan mereka akan datang dan melantunkan puji-pujian dan berdoa. Setelah kematian, semoga orang ini terlahir kembali di alam yang baik atau di alam surga. Bagaimanakah menurutmu, kepala desa? Karena doa dari sekelompok orang itu, karena puji-pujian mereka, akankah orang itu setelah kematian terlahir kembali di alam yang baik atau di alam surga? Tanya Buddha kepada kepala desa ini. Kepala desanya menjawab, tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Sama halnya dengan seandainya seorang melemparkan batu besar ke dalam danau yang dalam, kemudian sekelompok orang datang bersama dan berkumpul di sekelilingnya, dan mereka berdoa dan melantunkan pujian-pujian dan berkata, keluarlah wahai batu yang baik, mengapunglah batu yang baik, naiklah ke atas daratan batu yang baik. Bagaimana menurutmu, kepala desa? Apakah karena doa dan puji-pujian dari orang yang banyak itu, akankah batu itu keluar? Akankah batu itu mengapung? Akankah batu itu naik ke daratan, kepala desa? Tidak yang mulia, jawab kepala desa. Demikian pula, kepala desa, jika seseorang yang selama hidupnya berbuat jahat, meskipun sekelompok orang datang berkumpul di sekelilingnya, melantunkan doa-doa dan pujian-pujian, tetap saja setelah kematian orang tidak akan terlahir di alam bahagia, orang tidak akan terlahir di alam surga, tetapi ia akan terlahir sengsara di alam rendah. Ia akan terlahir sengsara di alam neraka. Sampai di sini Anda bisa pahami? Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, Sang Buddha memberikan perumpamaan kedua sebagai berikut. Dengarkan dengan baik-baik sehingga nanti para sahabat Dhamma akan mampu menyimpulkan, ya, bagaimana dengan pertanyaan bisakah umat Buddha masuk surga atau neraka ini. Selanjutnya Buddha memberikan perumpamaan kedua sebagai berikut. Bagaimanakah menurutmu, kepala desa, misalkan ada seseorang yang menghindari pembunuhan, pencurian, berbuat asusila, ya, menghindari berbuat asusila maksudnya, menghindari berkata bohong, menghindari berkata kasar, menghindari berkata fitnah, menghindari untuk bergunjing, dan ia tidak serakah, tanpa kebencian, serta berpegang pada pandangan benar. Kemudian sekelompok orang datang dan berkumpul di sekelilingnya, ya, berkumpul di sekelilingnya, dan mereka berdoa setelah kematian, semoga orang ini terlahir kembali di alam sengsara atau di alam rendah, atau semoga mereka terlahir di alam neraka.
bagaimanakah menurutmu kepala desa? Karena doa dari kelompok orang itu, apakah orang itu setelah kematian terlahir kembali di alam sengsara? Apakah orang tersebut yang berbuat baik itu akan terlahir di alam rendah? Apakah orang yang berbuat baik tersebut akan terlahir di alam neraka? Tidak, yang mulia, jawab kepala desanya. Misalkan seseorang memecahkan kemudian menenggelamkan sekendi G atau sekendi minyak ke dalam danau yang dalam, G atau minyak akan terapung. Kemudian sekelompok orang datang bersama dan berkumpul di sekelilingnya, dan mereka berdoa, melantunkan puji-pujian, ya, dan berkata, tenggelamlah G atau minyak, tenggelamlah G atau minyak, tenggelamlah G atau minyak yang baik, turunlah ke dasar air, turunlah G atau minyak ke dasar air. Bagaimana menurutmu kepala desa? Bagaimana menurutmu kepala desa? Apakah karena doa-doa dan pujian-pujian orang banyak tersebut, akankah G atau minyak tersebut akan tenggelam dan turun ke dasar air? Tidak, jawab kepala desa. Demikian pula juga kepala desa. Jika seseorang yang selama hidupnya berbuat baik, meskipun sekelompok orang datang mendoakan setelah kematian, semoga orang ini terlahir kembali di alam sengsara, di alam rendah, semoga orang ini terlahir di alam neraka, tetap saja, wahai kepala desa, setelah kematian orang itu akan terlahir kembali di alam bahagia atau akan terlahir di alam surga. Maka kepala desa ataupun para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, dengan demikian menurut pandangan Buddha Dhamma, seseorang dapat masuk surga apabila dia selama hidupnya berbuat baik, maka sudah dipastikan, maka sudah dijamin orang tersebut akan masuk surga. Sebaliknya, ibu bapak atau para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, sebaliknya seseorang akan masuk neraka, seseorang akan terlahir di alam rendah, seseorang akan terlahir di alam menderita apabila selama hidupnya dia selalu berbuat jahat, melakukan tindakan kejahatan, melakukan tindakan yang tidak bermoral, maka sudah dipastikan ia akan terlahir di alam menderita. Sudah dipastikan ia akan terlahir di alam menderita. Dan di sini memberikan kita satu poin penting, nilai moral apa atau makna penting apa di dalam kisah atau perumpamaan yang disampaikan oleh Buddha ini, yaitu apapun keyakinannya, apapun agamanya, tidak dengan memeluk agama atau keyakinan tertentu yang bisa mendorong atau menyebabkan orang terlahir di alam bahagia ataupun di alam sengsara. Tetapi yang menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka, masuk surga atau masuk neraka, itu adalah perbuatannya. Ingat, garis bawahi poin pentingnya di sini adalah yang menentukan perbuatannya. Bukan karena agama atau keyakinan tertentu yang menyebabkan orang itu masuk surga atau neraka. Inilah bijaksananya ajaran agama Buddha. Tidak pernah mengklaim bahwa dengan meyakini agama Buddha akan masuk surga. Tidak.
Tetapi di dalam ajaran agama Buddha kita diajarkan masuk surga atau neraka itu ditentukan oleh perbuatan kita, bukan karena klaim kita meyakini agama tertentu. Tidak, para sahabat Dhamma. Jadi untuk itulah mari kita yang beragama Buddha ini mestinya sangat bersyukur sekali. Mestinya kita sangat berterima kasih sekali dalam kehidupan ini kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Karena hanya ajaran Buddha inilah, hanya Dharma yang disampaikan oleh Buddha inilah yang memberikan kita kebijaksanaan. Hanya Dhamma inilah yang menuntun kita ke arah yang baik. Nah, kalau kita berbicara bahwa surga, neraka hanya ditentukan oleh perbuatan kita, bukan agama tertentu. Hal tersebut rasanya sangat adil, tanpa diskriminasi. Betul? Ini sangat bijaksana sekali. Karena terlepas dari agama apapun seseorang yang mungkin dia tidak punya pilihan, dia akan memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga atau neraka sesuai dengan timbunan kebajikan yang dimiliki selama kehidupannya, selama hidupnya. Jadi untuk itulah para sahabat Dhamma yang terkasih dimanapun Anda berada, maka di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, kalau menurut pandangan ajaran agama Buddha, menurut perspektif Buddha Dharma, yang menentukan orang itu masuk surga atau neraka bukan karena agama tertentu, tetapi karena perbuatannya. Ingat, perbuatannya. Hanya karena perbuatan inilah yang akan menentukan kita masuk surga atau neraka. Sekalipun mungkin Anda tidak memiliki keyakinan tertentu, Anda tidak memilih agama tertentu, tetapi kalau perilaku Anda, perbuatan Anda senantiasa selalu baik di dalam kehidupan ini, maka sudah pasti, sudah bisa dipastikan Anda akan masuk surga. Jadi surga neraka itu bukan milik agama tertentu, ibu bapak atau para sahabat Dhamma yang terkasih, tetapi milik mereka yang memiliki moralitas yang baik. Merekalah yang memiliki surga tersebut. Jadi kalau di dalam agama Buddha kita tidak bisa mengklaim orang itu masuk surga atau neraka karena keyakinan, tidak, tetapi karena perbuatan. Jadi sangat adil sekali, sangat bijaksana sekali kalau menurut perspektif Buddha Dhamma, di mana orang masuk surga dan neraka adalah sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Seperti perumpamaan yang diberikan oleh Buddha tadi. Seandainya orang datang membawa batu dan melemparkan batu ke dasar sungai, dan orang berdoa dan berteriak, "Wahai batu, mengampunglah engkau, naiklah ke daratan." Apakah batu tersebut bisa mengapung? Tidak, ibu bapak. Begitu juga mereka yang melakukan perbuatan buruk ketika meninggal, sekalipun kita mendoakan semacam apapun, itu tidak akan bisa membuat orang itu naik ke alam surga. Maka secara otomatis orang itu akan terlahir di alam menderita. Ini poin penting yang harus bisa ibu bapak pahami. Kemudian perumpamaan yang kedua, di mana kalau ada ge atau minyak yang dilempar di danau atau di air, di mana ge atau danau ini akan mengapung di atas danau tersebut. Kemudian orang-orang datang berkumpul mengelilingi dan berteriak, "Wahai ge dan atau minyak, tenggelamlah ke dasar laut, tenggelamlah ke dasar sungai, tenggelamlah ke dasar danau." Apakah ge atau minyak tersebut akan tenggelam? Tidak, ibu bapak. Tidak, para sahabat Dhamma. Begitu juga orang yang selama kehidupan mereka banyak melakukan perbuatan baik terus di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah melakukan tindakan kejahatan di dalam kehidupan mereka. Tanpa didoakan sekalipun, ya, orang tersebut akan masuk surga, akan terlahir di alam bahagia. Bahkan kalau ada datang orang mendoakan semoga orang itu terlahir di alam menderita,
itu juga tidak akan mempan, tidak akan bermanfaat. Tetap karena orang itu senantiasa berbuat baik, sekalipun kita mendoakan untuk terlahir di alam menderita, orang tersebut akan terlahir di alam bahagia. Jadi para sahabat Dhamma atau para sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, jadi nilai moral dari perumpamaan yang diberikan oleh Buddha ini kepada kita, bahwa orang masuk surga atau neraka bukan karena agama atau keyakinan tertentu yang diyakini, tetapi orang masuk atau terlahir di alam surga dan neraka karena perbuatannya, karena kebajikan-kebajikan yang dimilikinya, karena timbunan kebajikan yang diperbuat. Itulah yang menentukan seseorang terlahir di alam surga atau neraka. Semoga dengan sharing Dhamma ini bisa memberikan kita pencerahan, bisa menambah pengetahuan kita, terutama Anda sebagai umat Buddha bisa meningkatkan keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk senantiasa selalu berbahagia dimanapun mereka berada. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.